Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Atas perkenan Allah tentunya kita masih bisa sholat subuh berjamaah pada pagi ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah tercurah pada baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khotimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita layak dan pantas bersyukur pada Allah tentunya karena sampai detik ini kita masih hadir di muka bumi ini ya. Dan barangkali kita sudah melewati hari-hari di mana penuh dengan tekanan, penuh dengan persoalan, penuh dengan macam-macam ya dalam kehidupan kita selama ini. Dan saya kira itulah yang harus kita lalui sama-sama. Kita sadari sepenuhnya jika kita harus melalui situasi-situasi seperti itu. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin, kita berharap mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin sekali lagi memudahkan dan segera memulihkan situasi kita ini tentu ke arah yang lebih baik ya, sebagaimana kita inginkan. Dan saya kira kita sudah 1,5 tahun sekarang ini mengalami hal seperti ini. Saya kira sudah cukup ya, sudah cukup 1,5 tahun ini. Makanya tinggal sekarang kita mari berpikir bersama-sama bagaimana langkah-langkah yang harus kita bangun setelah 1,5 tahun ini. Karena ini tentu bukan persoalan ringan ya yang kita hadapi sekarang ini, karena kita berhadapan dengan segala multi persoalan sakut menyangkut, jadi ibaratnya benang busuk gitu ya, yang perlu diurai, butuh waktu diurai, dan intinya adalah butuh kesadaran dari semua pihak bahwa situasi ini tidak bisa kita selesaikan sendiri kecuali memang memerlukan bantuan Allah Rabbul Alamin. Jadi perlu tangan-tangan langit yang turun untuk menyelesaikan ini, karena dan kita punya senjata yang ampuh saya kira ya. Apa itu? Doa. Itu ya. Khotimah rahimahullah. Karena itu hari ini saya membawa ya, mengajak ikhwan untuk sama-sama menyikapi ya, sikap diri sebagai hamba. Bagaimana sebaiknya dalam perspektif seorang mujtahid menghadapi musibah atau wabah yang hadir berkepanjangan untuk kita. Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyaksikan memang di dalam kehidupan ya seperti inilah yang terjadi. Ada yang sabar hari, tiada hari tanpa keluhan, mengeluh sampai dahinya tuh ngerut gitu. Banyak jenuh ininya. Kalau kumis itu harusnya begini, ini pun udah turun begitu. Ada yang tunjuk-tunjuk nyalahkan orang lain terus seperti itu. Ada juga yang cari kambing hitam. Jelas kambingnya kemarin banyak yang putih. Jadi nyari yang hitam susah juga. Nah, udah pada disembelih kemarin itu kan. Ada yang sabar sebaliknya ya. Gak ngomong, gak apa gitu, kita terima aja. Ada yang ridho, bahkan ridho dengan kejadian ini, betul-betul lebih dari sekedar sabar dia menerima, tapi ridho dia menerima kenyataan. Bahkan tidak sedikit yang bersyukur juga, karena ternyata kehidupannya justru, mohon maaf ya, ada yang makmur gara-gara ini gitu. Tidak sedikit yang makmur gara-gara ini. Di satu sisi ada yang jatuh luar biasa, di sisi lain ada yang menikmati kehidupan dunia. Dari sini antara dari itu ada yang syukur juga. Allah. Ini
Ikhwatul iman rahimahullah. Namun yang jelas ikhwatul iman yang dirahmati, kita nggak tahu di mana yang posisi, yang tahu diri sendiri. Paling hafal kita sendiri. Baik ikhwatul iman. Dari mulai bulan Maret, saya ingat tanggal 27 Maret 2020 itu Makkah ditutup untuk umroh. Saya ingat betul karena tanggal 11 Februari saya baru pulang, sedang persiapan mau berangkat dengan mau berangkat lagi ya, tanggal 17 Maret ya. Maaf, bukan 27 Maret ya, 27 Februari, maaf. 27 Februari ditutup Makkah. Saya mau berangkat di tanggal 17 Maret saat itu. Allahu Akbar. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya. Lalu setelah itu kita diajari ikhtiar zahir kita. Pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak, bahkan tempat ibadah pun tutupnya juga. Ditutup segala macam. Saf dijalankan paling tidak di masjid kita kayak ini sampai sekarang masih ya. Ini kan ikhtiar zahir kita. Bahkan terakhir divaksin. Ini udah apa gitu? Ikhtiar kita ini sudah 1,5 tahun seperti ini. Sehingga kita dengan yang 3 ini nampaknya sudah bersahabat betul ini. Masker, cuci tangan. Jadi sekarang kalau nggak pakai masker itu alasannya aneh gitu. Biar orang nggak pakai masker jadi aneh. Dulu masih ingat ketika peraturan helm pertama kali, lihat yang pakai helm itu aneh gitu. Tapi lama kelamaan kemudian merasakan manfaatnya helm. Kalau kita ngelihat orang nggak pakai helm naik motor aneh. Hari ini kita juga melihat orang kalau di tempat umum lalu nggak pakai masker aneh gitu. Nah ini situasi ini berarti kita sudah beradaptasi dengan ini semua. Anak-anak sekarang di tasnya selalu ada gelantungan hand sanitizer, ya. Anak-anak sekolah ada itu di tasnya, termasuk saya sendiri selalu seperti itu. Nah, ikhwatul iman rahimahullah, menjaga jarak, ada masjid yang rapat jadi aneh. Sekarang harus jadi jaga jarak semua. Allah Akbar. Tapi anehnya luar biasa juga. Di masjid jaga jarak, bahkan ditutup masjidnya untuk salat Jumat, tapi apa yang bisa 1 jam dan itu rapat gitu. Apa pagi? Saya juga aneh. Gimana? Bahkan dia lebih rapat daripada yang sholat. Tapi giliran di masjidnya ditutup. Masjid ditutup. Saya kemarin giliran sholat di salah satu instansi. Saya tanya ini, masjidnya buka kan? Ustaz mohon maaf, komandan bilang tutup. Pimpinan saya tutup. Saya minta izin, ternyata masih belum diizinkan. Udah berapa lama Jumat tutup? Ya selama PPKM ini. Oh ya. Hati-hati kalau ada sholat Jumat 3 kali sudah bilang kufur. Kaget juga. Nah, ikhwan iman rahimahullah, sampai seperti itu. Ini kita yang 3 udah apa namanya? Sudah memasyarakat, sudah beradaptasi gitu. Yang keempat ini sekarang. Ini juga masih ada koloni segala macam yang keempat ini. Masih terus sampai sekarang belum selesai. Ya, tetapi itulah ikhtiar dari kita. Nah, ikhwan iman rahimahullah. Nah, mari kita lihat ya. Ini yang terjadi di Jepang ini ya, yang terjadi di Jepang. Ini saya bandingkan, di kita mungkin tidak tercatat karena banyak yang di COVID kan. Bulan Oktober 2020 saja di Jepang itu yang mati bunuh diri sebanyak 2.153 orang. Bunuh diri itu kesal dengan kondisi yang ada sekarang ini. Di Jepang sampai segitu ya. Sementara yang wafat karena penyakit COVID itu sepanjang tahun 2020 hanya 2.089 orang di Jepang. Ya. Tapi yang mati bunuh diri 2.153
153 orang. Ini berarti situasi sudah imbang antara kecewa, kesal gitu dengan penyakit gitu ya, dengan persoalan yang ada. Sudah seperti itu. Allah Akbar. Bahkan lebih tinggi yang itu tadi, yang kesal itu, yang putus asa. Di negeri kita juga sama ternyata, besar juga Pak angka itu. Nah sekarang kalau itu yang jauh, ini yang dekat di Cimahi, nih Pak. $1.320 orang monggo. Itu cerai, ya. Jadi janda di tahun 2020 sampai segini Pak. Ini saya beritanya dari hari Kamis tanggal 18 Februari kemarin 2021. Informasi ini dapat dari newsjabar.co.id. Ini Cimahi, gimana Kabupaten Bandung? Gimana Bandung? Berarti ini angka perceraian akibat situasi ini luar biasa. Efeknya ke kehidupan. Allah Akbar. Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah situasi yang ada sekarang ini. Saya nggak bayang se-Indonesia bagaimana. Ini Cimahi aja segini. Ini yang sudah diponis Pak ya. Ini sudah diponis. Kalau sudah statusnya seperti itu berarti sudah diketok palu. Yang proses masih banyak. Proses itu. Bapak lihat sehari-hari di Antolan Masuri itu penuh Pak pengadilan agama itu. Nah, ikhwatimah rahimahullah. Gimana Balai Bandung juga di mana di Kabupaten Bandung misalnya sama. Allah. Nah, ini dia yang luar biasa ya dalam kehidupan. Waktu yang lalu pernah saya sampaikan. Nah, udah jelas ini fakta-fakta yang ada seperti itu. Meskipun saya tidak tampilkan semua, tapi ini sebagai bahan renungan aja bagi kita bahwa situasi ini telah membuat kita jadi seperti ini. Dan intinya faktor ekonomi akibat dari PHK kan, ya, banyak sekali. Intinya dari situ. Nah, kemudian waktu yang lalu sudah saya sampaikan kita belajar kepada 3 nabi bagaimana menyikapi persoalan kehidupan. Kita belajar pertama kepada Nabi Adam alaihissalam bagaimana menyikapi musibah yang dialami. Nabi Adam alaihissalam itu kan bapak kita semua yang pernah tinggal di dalam surga dengan segala kenikmatan, dengan segala kenyamanan yang ada. Namun kemudian dia tertipu oleh sang iblis durjana yang datang masuk ke dalam surga sengaja ingin menipu beliau. Apa tipuannya? Berawal dari pertanyaan yang menarik. Enak gak di surga? Enak banget. Nyaman betul. Ingin kekal di sini? Ingin. Tahu gak caranya? Gak tahu. Karena Allah sudah mengingatkan dari awal. Ketika Allah menyuruh tinggal kamu di dalam surga, tapi wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan coba-coba kamu dekati pohon ini. Ya, nanti kamu termasuk orang zalim. Ikhwatiman, ada yang mengartikan wujud pohonnya secara zahir, ada yang mengartikan itu adalah ya bukan arti sebenarnya. Pohon bukan pohon yang dimaksud sebenarnya. Khuldi itu dari kata khulidun, artinya kekal. Ada yang mengatakan dari hasrat keinginan kekal di dalam surga waktu itu. Lalu iblis kemudian masuk ke situ, masuk pada pemikiran yang tadi. Karena ingin kekal, nih saya tahu caranya. Kata iblis. Surga itu ada nahrul hayat, sungai kehidupan. Dan orang-orang kalau sudah mandi di situ, itu masuk ke dalam surga jadi kekal. Orang-orang yang sebelumnya sudah masuk neraka jahanam, itu sebelum masuk surga kan dicuci dulu di situ. Sampai Nabi menggambarkan dalam hadis itu orang-orang yang sudah dicuci dari situ akibat berdosa dulu, karena dia masuk neraka jahanam setelah penuh, dan kata Nabi
diinformasikan ada sampai ada Nabi terkekeh ketawa tuh menceritakan tentang itu. Jadi ketika penghuni surga sudah seluruhnya masuk ke dalam surga, penghuni neraka sudah semua masuk ke dalam neraka, dalam hadis itu. Lalu kemudian Allah bertanya kepada Jahannam, hal imta'ati, sudah penuh? Gitu. Sudah penuh kan, hai Jahannam? Lalu neraka Jahannam menjawab, fahal min mazid, apa mau ditambah lagi? Gitu ya, mau ditambah lagi. Lalu kemudian kata Allah, tidak, Malik cari itu di dalam neraka Jahannam itu, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, ada orang yang di hatinya itu sedikit saja keimanan kepada, yakin tentang diriku, dikoreknya gitu ya, udah pada gosong semua. Ini ada nih, diangkat. Lalu begitu berangkat, lalu disuruh mandi di Nahrul Hayat. Sudah mandi, mereka dibersihkan, digosok di situ karena sudah gosok. Lalu kemudian kata Nabi, mereka itu tumbuh persis seperti kecambah di pinggir sungai. Jadi putih bersih tapi bongkok gitu, kayak kecambah. Lalu Allah berfirman, masuk kamu ke dalam surga. Masuklah dia ke dalam surga. Lalu kemudian kata mereka itu ada yang bolak-balik, sudah penuh surganya. Sampai Nabi senyum cerita tentang itu. Masuk lagi, cari kamu tempat di sana ada. Cari lagi, balik lagi, sudah penuh pasti. Sudah di mana saja kamu tinggal di dalam surga? Ya, saya kira tinggal di mana pun kalau di surga tetap enak ya. Di empernya juga tidak ada masalah, tapi daripada VIP tapi di neraka gitu. Dia berniat juga nggak apa-apa. Akhirnya dia masuk juga ke sana. Nah, ikhwatinam itu cerita hadisnya sahih itu terkait dengan itu. Nah, mereka mandi di Nahrul Hayat tadi, dicuci bersih dan kemudian kekal mereka di situ. Adam kemudian membuka waqad sawatihima, mereka berdua membuka pakaiannya, mau mandi juga di situ. Tapi Allah menegur Adam, udah dikasih tahu kamu nggak boleh mendekati itu. Mendekati keinginan nafsu untuk kekal di dalam surga. Kemudian oleh Allah diturunkan dia ke dalam dunia. Sejarah menyatakan, ada yang mengatakan bahwa Adam diturunkan di India, Ibu Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah tentu nenek, jadi nenek kita, kota Jeddah itu kota nenek. Jadi diturunkan mereka di situ, dan Allah SWT mengatakan di situ, fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Mereka sadar dengan kebenaran itu, lalu kemudian mereka menemukan kalimat untuk bisa mohon ampun kepada Allah. Allah menerima tobat mereka. Nabi Adam juga turun dari surga, Ibu Hawa pun seperti itu. Mereka saling mencari sampai akhirnya mereka bertemu di mana? Di Jabal Rahmah, di Arafah. Nah, ikhwatimah rahimahullah, itu perjalanan jauh luar biasa dari India ke situ. Ibu Hawa dari Jeddah ke sana, dan nggak usah dipikirin naik apa. Mereka tingginya 60 hasta. Nabi Adam itu 30 meter tinggi tubuhnya. Ibu Hawa pun begitu. Tapi ya juga zaman-zaman itu kok binatangnya juga gede-gede kali ya. Mereka akhirnya bertemu di alam. Lepas dari itu semua itu beriman. Yang jelas Nabi Adam begitu turun dari surga, gak nyari-nyari iblis. Awas ya iblis, ibu saya. Awas cari kesempatan ketemu, saya sikat kamu. Gak marah-marah Nabi Adam ini. Wah, ngancem-ngancem kepada iblis sendiri. Justru beliau berkata apa kalimatnya? Qala Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang keluar dari lidah mereka berdua. Rabbana dhalamna anfusana. Qala, mereka berdua berkata, Rabbana dhalamna anfusana, wahai Rabb kami dolim pada diri kami sendiri. Sudah diberitahu gak boleh dekat-dekat, mendekat seperti itu. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Kau tidak mengampuni dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk orang yang merugi, katanya. Ikhwatimah, itu kalimat yang ada.
tidak marah-marah ke iblis, tidak marah-marah ke sana kemari, tidak tunjuk sana sini. Yang ada dia sadar kesalahan diri sendiri. Maka beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini sikap seorang Nabi Allah Adam alaihissalam mencontohkan kepada kita menghadapi musibah yang terjadi pada diri. Tidak tunjuk sana sini, tidak marah sana sini, tapi sadar kesalahan ini. Tadi saya baca di dalam rakaat pertama itu, wa kam ahlakna minal quruni min ba'dihi wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basir. Betapa banyak ya, wa kam ahlakna, betapa banyak negara-negara yang kami binasakan kata Allah setelah Nabi Nuh. Dan cukuplah bagi Allah yang mengakibatkan itu muncul itu bidunubi ibadihi, karena dosa-dosa hamba. Ini juga sama. Nabi Adam sadar dengan dosa dirinya, maka kemudian dia bertobat. Munculnya musibah itu, munculnya masalah itu akibat kesalahan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Makanya beliau berkata, Rabbana zalamna anfusana. Kira-kira kita gimana? Akibat dosa-dosa juga. Di situ yang ada harus sadar benar ini bahwa apa yang terjadi hari ini itu sebetulnya informasi dari Allah mengabarkan kepada kita tentang dosa dan kesalahan-kesalahan kita selama ini. Waktu Ramadan lalu kan sudah saya sampaikan, Ramadan sekarang masih dulu masih marah. Tanya kan yang Semarang itu yang gimana? Ya Semarang itu ada konser. Astagfirullahaladzim. Ya kalau konsernya di mana? Di mall kan? Tempat umum. Lalu apa sebaiknya setelah terakhir di bulan Ramadan? Yang diajarkan Allah? Iktikaf. Allah mengukur dengan cara hari ini. Dan kemarin kita kan pada di masjid semua, ya. Dan memang harus begitu. Kita nggak mau di misalnya nggak ada konser, memang begitu. Iya, seperti memang harus begitu. Gitu. Allah mengingatkan dengan caranya Allah. Itu salah satu sisi. Kita kan sepertinya hebat ya, Ramadan beberapa tahun belakang itu semua 10 hari itu ramai. Ada ramai apa pasar. Apalagi ya tadi ada konser segala macam. Masya Allah. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah SWT. Jadi akhirnya, ayo jangan menunjuk sana sini dulu nih. Sekarang mungkin kondisi hari ini, yuk menunjuk pada diri masing-masing. Ini yang diajarkan di agama Islam. Akhirnya dengan itu mereka dipertemukan oleh Allah di jabatan. Endingnya kan jadi baik. Sekarang kita belajar yang kedua kepada Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus adalah seorang nabi yang luar biasa. Beliau itu dibuli oleh umatnya habis-habisan. Dia tidak diterima, bahkan diusirnya. Dan setiap kali beliau datang selalu dihadapi dengan kondisi seperti itu oleh masyarakatnya. Itu kesal dia dengan situasi seperti itu. Maka digambarkan dalam Al-Quran itu, idzahabat mughadiban wa dannuni idzahabat mughadiban. Dan Nun maksudnya Nabi Yunus ketika dia pergi dalam kondisi marah kepada umatnya. Nabi buli terus, tinggalin oleh dia, masa bodoh saya tinggalkan. Datang ke pinggir pantai, dia ketemu di dermaga situ ada kapal yang siap berangkat. Masuklah dia ke situ. Dalam kapal itu kemudian tiba, memang siap berangkat ya. Terus berlayarlah ke tengah samudra. Di tengah samudra yang luas dihempas ombak yang sangat tinggi dan hampir kapal itu karam semua. Nah, kodanya keluar dari sarangnya, dia lihat penumpang belakang, ternyata kepenuhan. Terlalu penuh, maka sang nakoda ngambil sikap. Kata dia, ini mohon maaf harus ada yang rela nyemplungkan diri sebagian ke laut. Kalau kita ingin selamat, terserah mau tenggelam bareng semua atau kita selamat yang lain. Dan ada yang korban harus terjun ke dalam laut. Akhirnya disepakatilah juga terjunannya sebagian ke laut. Berapa orang? Maka sang nakoda sudah, kalau begitu sepakat ya, harus ada yang terjun. Diperkirakan sekian kelebihan kita.
Bikinlah kali, ujungnya diikat, ada yang mengumpulkan begitu ngejendul, nah gitu. Ada yang enggak gitu ya. Nah jendul ini dipegang juga. Dia nyuruh asistennya ngambil gitu, dibuat seperti itu sesuai dengan jumlah yang ada buahnya ini, sesuai jumlah kata orang. Maka siapa yang didapati begitu cabut ada buahnya, dia harus rela nyemplung ke laut. Diundinya begitu. Qadarullah Nabi Yunus termasuk pas begitu dicabut tuh ada buahnya di ujung. Maka beliau pun dengan rela hati nyemplungkan diri ke dalam lautan. Ya, memang kesepakatannya begitu. Nyemplung ke laut, begitu nyemplung dia ke dalamnya sudah disiap ikan besar lahapnya dia. Maka begitu terjun langsung klop ditelan oleh ikan ini, malah dikulum di mulutnya berhari-hari dia di situ. Dan Nabi Yunus juga tidak marah-marah juga ke sana kemari, termasuk pada sang nahkoda. Siapa yang nahkoda ini? Saya harus nyemplung kalau tidak kesepakatan begitu ya terima dia. Berhari-hari di mulut ikan itu, dan selama dalam mulut ikan dia hanya bisa berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gak marah-marah juga kayak mereka, gak nunjuk sana sini, sadar diri sekarang. La ilaha illa anta, tiada ilah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dua-duanya ngaku zalim pada diri sendiri. Nah, ikhwatul iman rahimahullah, ini Nabi yang merasa berdosa langsung seperti itu. Kita diingatkan ini karena kita banyak salah, tadi saya katakan banyak dosa kita, baik dosa pribadi maupun dosa kolektif ya, dosa berjamaah. Ya, ini harus disadari, kita bukan manusia yang bersih, setiap saat banyak kesalahan, dan Allah mengingatkan dengan caranya. Tidak salah jika kita pun juga sama mengucapkan kalimat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah kecuali Engkau ya Allah, suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang banyak zalim pada diri sendiri. Insyaallah. Ini nabi-nabi mengajari begitu. Ikhwati iman yang dirahmati, dari situ kemudian akhirnya diloncatkan dari mulutnya ikan, langsung terjun lagi ke daratan. Selamat Nabi Yunus alaihissalam. Ikhwati iman, ini dia ya. Nabi Yunus ya, surah 87, surah Al-Anbiya ayat 87 88. Baik, ikhwati iman yang dirahmati, kita lanjutkan. Nah, bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW menyikapi ini? Baginda Nabi yang mulia pun juga sama. Jadi kita lihat surah Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesananya ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Gitu ya. Di awalnya duluan nakum bisyai'in minal khawfi wal jurri naqsin minal mal wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini dia. Jadi nampaknya ada benang merah dari ketiga nabi itu. Saya kira semua nabi begitu. Benang merahnya apa yang sama? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah memuji orang-orang yang selalu mengembalikan urusan ini juga semua kepada Allah. Terlepas dari pandemi atau pandemi ya, pandemi sekalipun. Tapi kan kalau Allah nggak izinkan nggak akan jadi juga, bukan? Kalau enggak jadikan kata Allah, iya enggak iya kan oleh Allah yang enggak jadi juga. Semuanya tentu kembali kepada Allah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW lewat Al-Quran dari kepada kita. Menghadapi musibah ini kembalikan urusan ini kepada Allah. Karena kita sadar kita berawal dari Allah dan kembali juga kepada Allah. Dan segala urusan kalau tanpa izin Allah enggak akan jadi. Nah, ikhwati iman
Dari sini benang merah dari ketiga nabi itu sama ternyata ya, semua seperti itu. Nabi Adam Rabbana anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Arab 23. Nabi Yunus inna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladziina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua benang merahnya sama, mengembalikan ini urusan para ulama. Kenapa saya ngajak seperti ini? Ikhwatillah, usaha dohir sudah optimal kita nih. 1,5 tahun sudah luar biasa. Cukuplah 1,5 tahun untuk menyadarkan kita bahwa kita ini banyak dosa, banyak salah selama ini. Saya kira sudah cukup ini menyadarkan kita semua. Dan kenapa diramai itu? Karena kita belum sadar-sadar orang ini, baik secara kolektif maupun pribadi, menunggu kesadaran ini. Kalau sudah sadar ya tentu Allah bertobat. Dan sulit orang bertobat, Allah buka jalan-jalan tertentu. Jadi sekarang banyak yang diajak tobat aja susah. Mesti tobat-tobat segala. Ada yang ngomong gitu juga. Allah Akbar, menganggap dirinya bersih gitu ya, suci. Ada itu kita di sini nggak bisa bersih. Ada yang nggak bersalah, kita nggak berdosa, sampai nggak mau bertobat di sana. Kita ini mahal kotor, kita kan pasti kesalahan dan lupa. Sadari itu persoalan yang ada pada diri. Karena itu ikhwatina rahimahullah. Nah sekarang bagaimana urusan kembali kepada Allah? Kita lihat dulu surah Al-Furqan ini ya, surah Al-Furqan ayat 1 dan 2. Di benang merahnya sama ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Pahami. Maha bermaksud Allah yang menguasai segala keadaan dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Mau diapain juga Allah Maha kuasa. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kuasanya Allah. Kalau Allah berkehendak menyebutkan sesuatu, maka Allah tinggal bilang jadikan. Jadi dari kekuasaan Allah seperti itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa azizun. Dia yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Apa yang ada sekarang ini uji kita semua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya menghadapi kondisi seperti ini. Nah, karena tidak sedikit dari yang putus asa sampai bunuh diri. Yang murah maling, waktu yang lalu kan hampir ada yang mau bunuh diri di depan balai kota Bandung ya. Itu pimpinan asosiasi pengusaha kafe itu mau bunuh diri itu di depan balai kota di sana. Tapi terselamatkan. Jadi itu menggambarkan putus asa beberapa pengusaha itu karena nggak ada pengunjung, sepi semua pada ditutup. Nah ini bagaimana. Jadi Allah uji situasi seperti ini, uji siapa yang terbaik sikapnya menghadapi kondisi seperti ini. Dan Dia Maha Gagah Perkasa dan Maha Pengampun. Artinya Maha mudah mengubah situasi dan Dia pun Maha Pengampun bagi mereka yang mau bertobat dan sadar diri dengan kesalahan. Jadi intinya mengembalikan semua urusan kepada Allah. Baik, gimana yang dimaksud membalikan diri urusan kepada Allah itu? Artinya berarti tanpa ingin menyegerakan sesuatu yang diakhirkan oleh Allah atau mengakhirkan sesuatu yang disegerakan oleh Allah, asal aja kepadanya, total aja semuanya bisa. Cuman yang Allah minta yang harus kita segerakan ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Ayat ini sebenarnya jawaban dari ayat sebelumnya terkait dengan kasusnya orang-orang yang merasa berdosa banyak. Orang-orang Quraisy termasuk di dalamnya Wahsy. Dan menyukai ayat ini turut terkait dengan Wahsy. Tapi secara umum memang orang-orang Makkah yang merasa berdosa setelah futuh Makkah itu mereka tersulut pikirannya.
ada dua hal, antara masuk Islam dan kemudian lari untuk melarikan dari Makkah. Karena dia merasa terlalu banyak dosa. Wahsy, dia merasa diri telah membunuh orang terbaik. Ketika perang Uhud, dia membunuh Sayyidina Hamzah, paman Nabi yang Nabi cintai, yang membela Nabi Islam, dibunuh oleh Wahsy. Wahsy itu mengetahui dia bukan zina. Dia telah membunuh orang terbaik. Dia suka minum minuman khamar, minuman keras. Dia juga suka judi. Dia sadar dengan itu. Sampai akhirnya dia, saya kalau tobat diterima enggak ya? Saya kalau bertobat kepada Allah ini saya diterima enggak? Nah itu, mereka itu merasa terlalu banyak kesalahan ini, terus gimana saya diampuni oleh Allah? Hampir di antara mereka ada yang tidak mau dari Allah, pergi dan segala macam. Disampaikanlah kepada Nabi, ada ayat yang turun padanya, la tayasu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kalau mereka mau bertobat. Maka akhirnya mereka pun bertobat kepada Allah dan dia masuk Islam. Wahsy kan akhirnya masuk Islam. Syahadat di hadapan Nabi, lalu kata baginda Nabi, saya terima syahadatmu, keislamanmu, tapi Nabi tetap membatasi diri dengan Wahsy. Jangan sering bertemu dengan aku. Karena kalau aku lihat kamu, saya ingat ke pamanku, kata Nabi. Itu ya. Nabi itu juga memang memaafkan mah bisa, tapi melupakan sulit Nabi itu. Gitu. Jadi kalau hari ini kita bisa memaafkan kesalahan orang pada kita, iya bisa. Ini melupakan bisa. Sulit ya. Baginda Nabi juga begitu. Akhirnya Wahsy, maka dia bilang, aduh paling berat bagi saya, kata dia, bagi dia adalah kalau taklim itu nggak boleh dia nampakkan diri di hadapan musuh. Selalu sembunyi di belakang orang mudik, karena Nabi tidak langsung mau bertemu apa gitu. Tapi dia balas itu kan kesalahan yang tadi, merasa bersalahnya itu. Maka ketika muncul Musailamah al-Kadzdzab, ada seorang yang mengaku jadi nabi setelah Nabi, masih ada orang yang begitu kan? Maka dia yang kemudian menggempurnya bersama Abu Bakar dan dia berhasil menuntaskan hidupnya Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Dan Wahsy yang membunuh. Maka dia bilang setelah membunuh si Musailamah itu, dulu aku telah membunuh orang terbaik pada masanya, dan hari ini aku telah membunuh orang terburuk pada masanya. Dia menembus dosa saja gitu. Wahsy. Nah kemudian setelah itu gimana? Setelah sadar dia kemudian masuk Islam, dia bertobat. Maka kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Kembalilah kamu pada Tuhan, jangan kemana-mana. Menghadapi situasi dan merasa kita banyak bersalah, dosa yang terlampau banyak dalam kehidupan kita. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Kembalikan kepada kamu dan berserah dirilah kepada-Nya. Sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Ini peringatan bagi kita hari ini. Segera kembali. Apa yang dimaksud segera ini? Taubat. Dari mana saya dapat? Jangan tunggu-tunggu ini yang satu ini. Kita lihat penjelasannya. Ibnu Katsir mengatakan kaitan termasuk ayat ini. Wa anibu ila rabbikum aslimu irji'u ila Allah wastaslimu lahu. Ayo kembalikan diri kepada Allah. Artinya mengembalikan urusan ini semua kepada Allah. Kemudian berserah diri kalian semua kepada-Nya. Min qabli ayatin manadzal summa la tunsurun ay badiru bit taubati wal amal salih. Segera dengan tobat lalu dengan amal-amal yang saleh sekarang terbaik. Segera tobat. Menghadapi situasi seperti ini, kita segera tobat. Jangan merasa suci gitu. Kita ini banyak salah gitu. Tadi saya katakan ada salah pribadi maupun berjamaah. Ada yang salah berjamaah? Banyak. Allahu Akbar. Kita mau milih pemimpin kan berjamaah juga. Kalau yang memimpin yang keliru, berarti kita berjamaah juga. Allahu Akbar. Serem gitu tuh kalau dengar itu tuh. Ada pertanggungjawaban di akhirat? Ada. Karena siapa nggak nyampe di akhiratnya? Ittaba'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adaba wa taqatta'at
tu'athirul asbab wa qala alladziina tabarra'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ujungnya di sana wa ma hum bi kharijina minan nar. Allahu akbar. Dan ingat ketika orang-orang yang memimpin mau berlepas diri dari yang dipimpin, manakala mereka melihat adab yang harus dia terima, aduh saya sanggup. Seorang pemimpin akan berlepas diri dari yang dipimpin. Akhirnya yang dipimpin itu berkata, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u. Andai aku bisa balik lagi ke dunia, aku pun tidak akan mau. Aku ingin berserah, berlepas diri dari mereka, seperti mereka berlepas diri dari kami hari ini. Tanggung jawab di akhirat mereka. Sang pimpinan kepada yang dipimpinnya itu gak tanggung jawab. Dia melihat adab yang harus dia terima, bingung bahwa lalu anda katakan pada tabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Andai aku bisa balik lagi ke dunia, aku akan ingin berlepas diri dari orang yang memimpin itu, seperti dia berlepas diri tidak tanggung jawab dengan kami hari ini. Allahu akbar. Di ujungnya kalimat yang belum bikhawajina minan nar. Mereka akan dikeluarkan dari neraka. Allahu akbar. Alhamdulillah kita. Hati-hati memimpinnya. Nah ini dosa kolektif yang begini. Nah ikhwatimah juga. Maka dari itu, bagaimana caranya melepaskan diri dari ikatan dosa yang dari badu taubat, segera melakukan taubat kepada Allah. Walaupun dan segera juga melakukan amal-amal yang soleh. Qabla khululil ni'mah. Nah ini sebelum nanti paciwuh gitu ya urusan kembali kesalahan kembali. Sebelum sempit waktu, ayo segera. Lihat tafsir Muyassar. Dalam tafsir Muyassar saya temukan ternyata apa yang dimaksud anibu ila rabbikum asliwa ay irji'u ila rabbikum, kembali pada Rabb kalian ayyuhan nas, wahai manusia, bil ta'ati wa taubat, dengan taat dan taubat. Dan kemudian wakhda'u lahu min qabli an yaqta'a bikum iqab, dan kemudian berkhudud dan rendah dirilah kalian di hadapan Allah itu kepadanya sebelum datang kepada kalian siksa. Summa la yansurkum ahadun min dunillah, kemudian la yansurkum ahadun min dunillah, enggak ada yang bisa menolong kalian seorang pun kecuali Allah. Allahu akbar. Sejalannya anibu ila rabbikum irji'u ila rabbikum asli, kembali pada Rabb kalian dan kemudian berserah diri. Wa akhlasul amal, kemudian ikhlaskan amal-amal sebelum datang kepada kalian azab, thumma la tunsarun. Ya, bimana illam tatubu, kalau kalian tidak tobat-tobat, ya akhirnya ya datanglah azab dan kalian tidak bisa ditolong. Artinya ini sepertinya dekat gitu kan ya, kalimat ini berhubungan dekat luar biasa antara kita tobat segera kepada Allah, lalu kemudian atau kalau nggak sadar-sadar terus, kalau turunkan azab yang lebih parah dari ini, kalau turunkan wabah lebih parah dari ini, kalau nggak tobat-tobat itu sekarang itu dekat banget ini kalimat ini. Kembali kepada Allah, tobat segala ini, ya, baik secara pribadi maupun kolektif tadi saya katakan, itu kuncinya hanya itu. Bahkan untuk berlepas diri kita di akhirat juga dari orang-orang yang memimpin kita yang keliru. Misalnya kalau ada yang keliru memimpin orang yang memimpin kita, ya tobat itu saja. Jangan sampai ikut-ikutan terus gitu. Mari kita keuntungan tobat seperti apa? Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Di ayat yang lain, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nih doa
Lihat satu dari surah Nuh ayat 10-12. Pertama, yursilis sama alaikum bidrah. Dulu kalau kita ada kemarau berkepanjangan, kita adakan sholat apa? Istisqa. Dulu itu sambil jalan menuju ke lapang terbuka itu, istaghfiru rabbakum gitu. Innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Istighfar kalian kepada Tuhan, kepada Rabb kalian, nanti Allah turunkan hujan yang lebat untuk kalian. Jadi istighfar itu keuntungannya Allah turunkan hujan kalau kemarau. Kedua, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah tambahkan kepada kalian amwal, harta-harta dan anak. Artinya kita sulit kehidupan, ekonomi susah, berat menghadapi situasi ekonomi. Allah minta tobat. Allah tambahkan kepada kalian amwal, harta untuk kalian. Kesulitan ekonomi, tobat kepada kalian. Istighfar kunci. Bisnis 1000, istighfar. Gak punya anak, istighfar. Istighfar. Jadi satunya banyak dosa. Istighfar. Wa ja'alakum anhara. Allah menjadikan untukmu kebun jannah. Wa ja'alakum jannah. Allah menciptakan untukmu kebun-kebun. Artinya akan disuburkan kehidupan ini. Itu kalau mau istighfar, gitu. Allah turunkan hujan yang berkah di dalamnya. Allah tambah harta dan keluarga yang kalau sulit tidak punya anak tuh. Kemudian Allah ciptakan juga kebun-kebun artinya negara yang subur luar biasa. Wa ja'alakum anhara, dan Allah menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Indah semua. Kita belajar di Al-Anfal ayat 33-nya, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Ini yang benar. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ini maksudnya waktu dulu di kalangan orang-orang Quraisy, selama engkau Muhammad ada dengan mereka, Allah tidak akan menyiksa mereka. Terus disininya para mufassir memberikan gambaran, Allah tidak akan menyiksa kalian selama Nabi ada di tengah-tengah kalian. Artinya apa? Ditakwilkan oleh para mufassir, maksudnya kalau ajaran Rasulullah masih kita ikuti bersama-sama, seakan Rasul bersama dengan kita ikuti sunnah-sunnah Rasul, ajarannya kita laksanakan, Allah akan menyiksa kita. Yang kedua, maka Allah mengadibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab mereka sedangkan mereka mohon ampun atau beristighfar. Gitu. Allah tidak akan menyiksa kita kalau ada yang beristighfar. Lalu berapa kali istighfarnya Rasulullah? Dalam hadis dikatakan baginda Nabi tidak kurang dari 70 kali sehari bahwa beliau mohon istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nabi yang suci, yang bersih, yang dimaksud oleh Allah, istighfarnya masih sebegitu banyaknya kita. Dan saya istighfar perbanyak. Dan Allah membuka pintu kepada kita di akhir malam itu dengan istighfar. Tahajud banyak istighfar di dalamnya. Allah. Nah, ini bagaimana imammu. Jadi keuntungan istighfar seperti itu. Nah, setelah kita istighfar mohon ampun kepada Allah atas segala kekeliruan yang lama. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada murid Tuhan. Maksudnya ikutilah Al-Quran Al-Karim dengan utuh. Setelah berserah diri kepada Allah, taubat, berserah diri kepada Allah, ampun kepadanya, ikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum datang azab kepada kalian tiba-tiba dan kalian tidak sadar. Jadi tadi sebelum azab datang, lalu kita tidak bisa ditolong kalau kita tidak tobat
soleh. Dengan jalan apa petunjuknya? Ikuti petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Jangan sia-siakan. Maka kondisi sekarang semakin akrablah kita dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Allah. Makanya keren kalau masjid ini ditutup. Justru harusnya semakin dekat kita kepada Allah, bukan menjauh. Allahu Akbar. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi prinsipnya jadi terbalik. Makanya kita dengan WHO memang beda konsepnya ya. Konsep Al-Quran dengan konsep WHO memang beda. Di sini dikatakan di dalam tafsir Katsir, ahsan manzilul Al-Quran kullu ahsan. Wal ma'na ma qala hasan iltazimu ta'atahu wajtanibu maksiatah. Wa qala as-Sufy al-ahsan ma amara bihi fi kitabillah. Jadi jelas di sini Al-Quran dan di sana banyak perintah kita dari Allah untuk mengikuti di dalamnya yang terbaik di dalamnya, dan biasakan kita dengan ketaatan ke situ dan menghindari kemaksiatannya. Kata Sudi, ahsan ma amarallahu bihi fi kitabillah. Yang terbaik yang diberitakan Allah di dalam kitab. Dan jalan lagi untuk kembali pada Al-Quran, ikuti petunjuk di dalamnya. Jangan jauh. Allah memuji at-taibun al-'abidun al-hamidun as-sa'idun ar-rafi'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, rajin saum, ruku, sujud, menyuruh ma'ruf, mencegah pada yang munkar, dan memelihara hukum-hukum Allah. Kemudian digembirakan kata orang-orang mukmin itu. Berarti ada kabar gembira nih kalau kita sudah seperti itu. Berubah Pak situasi ini, berubah. Ikhwatimah rahimahullah. Karena itu kita jadikan tobat. Jangan lupa jadikan tobat itu bukan hanya untuk dosa-dosa yang telah kita lakukan juga ternyata, tapi juga kata Ibnu Taimiyah untuk kewajiban yang belum kita tunaikan. Tobat juga kita dengan Ibnu Taimiyah. Kita lihat keuntungan tobat dalam surat Al-Furqan ini. Allah cerita tentang membunuh, zina dan segala macam. Illa man taba wa amana wa 'amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Nah, ini janjinya gitu. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka Allah mengganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Dibukakan itu kebaikan, dan bagi Allah mudah membukakan itu semuanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwatimah, saya kira ya, akhirnya dosa yang membuat kita sedih dan menyesal itu jauh lebih disukai oleh Allah daripada berbuat baik yang membuat kita jadi riya karena hidup Allah. Kita nggak ada jalan lain bukan ini. Nah, ikhwatimah, saya ambil ilustrasi. Ini kita akan masuk satu rumah di benteng tinggi, pagarnya pun tinggi, di dalamnya ada angin herder, ganasnya luar biasa. Kita memaksakan diri misalnya untuk tetap masuk ke dalamnya dengan membuka pintu. Saya yakin pintunya pun tidak mudah dibuka, digembok. Wah, saya bawa api gergaji masuk ke dalamnya, terkam sama anjing. Belum tentu juga kita kuat. Wah, saya bawa senjata dengan urusannya akan jadi panjang, karena si pemilik rumah sengaja bikin pagar tinggi dengan taruh anjing itu untuk menjaga keamanan dirinya. Urusannya bisa lapor, pemiliknya lapor nanti ke polisi. Itu semua. Khotimah rahimahullah. Ngelawan anjing belum tentu juga kuat kita. Ngebongkar pagar juga sulit. Terus gimana yang paling efektif? Telepon, begini. Panggil pemiliknya. Terus begitu datang, Pak, api di luar atau siapa? Oh, mohon, kata pemiliknya. Langsung dia keluar dari rumahnya dengan satu dentikan jari begini. Anjing, anjingnya datang. Buka keranjang, tutup, buka gembok, masuk. Ilustrasinya,
dilawan susah, paksain sulit. Kenapa nggak panggil yang punyanya? Nah kita lupa selama ini memanggil yang punyanya, bahwa wabah itu milik siapa? Milik Allah juga. Dan tanpa izin Allah nggak akan bisa. Dan Allah mengingatkan kita, hanya sadar nggak kita kepemiliknya? Selama ini kita, ayo ini saat mobil kita tutup ini, PPKM sama sini, ngajak orang itu. Ya wajar lah, disebut WHO ulama. Sekarang tidak ada jalan lain menghadapi situasi yang ada berkepanjangan seperti ini. Kuncinya tobat, kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas segala kekeliruan yang terjadi, mohon ampun kepada Allah atas segenap kekeliruan yang kolektif maupun pribadi, mohon ampun kepada Allah atas segala tugas-tugas yang belum dikerjakan, dan kemudian ikuti petunjuk selanjutnya dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan jauh dari sini, semakin dekat kita kepada Allah, lalu kemudian mohon kepadanya. Dan kalau Allah kabulkan, mohon ini, astagfirullah, aku akan kabulkan. Tapi tidak bertobat-tobat. Gimana? Kan dosa itu ibarat nontok satu titik, kata Rasulullah, yang Allah katakan di dalam hati kita. Setiap kali kita melakukan dosa, berarti satu titik noda hitam di hati kita. Semakin banyak kekeliruan yang terjadi, apalagi merasa benar dengan kekeliruan itu, maka semakin hitamlah hati kita. Maka cahaya itu sulit menembus hitam. Lalu bagaimana caranya mengudar ini semua hitam tadi? Dengan tobat satu demi satu, sangat terus istighfar kepada Allah, mohon ampun atas semua itu. Mudah-mudahan jadi bersih lagi. Kalau sudah bersih, cahaya keimanan mudah menembus ke dalam kolbu, dan akhirnya sadar kita semua kepada Allah, kembali semua kepada Allah. Jadi ini mohon maaf kalau masih belum sadar lain, ayahnya ini tinggal begitu bangun panjang terus. Ini sekarang lagi musim panjang terus. Allah. Ya kalau belum sadar terus saja begitu. Ya, kalau sudah sadar, insya Allah merubah semuanya juga tidak sulit bagi Allah untuk merubah situasi. Udah sama yang pemiliknya dipegangin, mana, selesai. Pada itu, yuk kita panggil pemilik. Mudah-mudahan Allah menerima tobat kita. Lalu setelah itu kita membuatkan jalan ini. Insya Allah kalau kita semua tobat, istighfar, mengaku kepada Allah, mendekat kepadanya. Ya, jadi soal itu kan gitu tadi ya. Ketika kita manggil pemiliknya amalin itu ke kita gitu. Dan hitam teat tadi itu artinya dengan dosanya. Soal itu belum punya pemilik. Mudah-mudahan dengan tobat sudah bersih. Oh iya, ini hamba. Dan jangan cuma sekali ya. Sekarang kan ada acara di tobat munajat kepada Allah terus, tapi itu sekali terus dan teruskan. Siapa tahu Allah sedang ingin mendengar renyek tangis kita, ingin mendengar cerita tangis kita, mohon kepadanya. Kita sering terjebak dalam seremonial sekarang ya. Tobat menjadi seremonial, jadi ulah gitu. Jadi hari-harian kita terus mengetuk pintu lagi itu betul gitu. Sampai akhirnya Allah, oh iya, sudah yakin dia mau, sudah tobat, sudah bersih. Sayyidina Umar pernah berkata, yuk hisablah dirimu sebelum nanti dihisab. Istighfar, sebelum dihisab nanti, hisablah diri sekarang. Ampun pada Allah. Dan ini adalah ada sayyid istighfar yang harusnya kita menjadikan sehari kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini harus menjadi hari-hari kita. Saya sholat biasa terus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi
Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini harusnya sudah pada hafal kan? Ayo lanjutin, kita teruskan. Jangan sekali terus menerus ketuk pintu langit. Mudah-mudahan Allah membukakan pintunya dan kemudian dirangkai semua kota-kota itu sehingga kita bisa masuk. Tapi yang orang kalau belum sadar-sadar barangkali ya. Allah itu kenal orang itu tobat-tobat mereka akan terus tidak gagal. Orang lain sudah mulai bisa masuk ke Makkah, kita masih belum juga. Kasihan. Allah Akbar. Istighfar yang harus tambah kencang lagi barangkali. Saya kira ini saja yang dapat saya ungkap pada kesempatan pagi ini. Semoga ada guna dan manfaatnya khususnya bagi saya dan bagi teman-teman sekalian. Mari kita sama-sama membaca doa ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau sulit dengan ini, kita mohon ampun dengan bahasa kita pun tidak masalah. Atau paling tidak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus menjadi bahasa keseharian kita, baik pribadi maupun kolektif tadi saya. Sekian kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.